Terus anak saya bilang, Pak, ayo ikut kajian Sabtu subuh. Saya pun datang di kajian Sabtu subuh. Ustaz baru muqaddimah, saya udah tertidur. Saya lama mikir, kenapa dia di rumah di tempat tidur nggak bisa tidur? Kenapa pas ketemu saya langsung ngantuk? Maka saya nggak pernah marah seumur-umur ngaji. Belum pernah saya waktu pengajian itu mata saya tajam lalu nyari jamaah yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya marah. Kenapa tidur? Diganggu setan. Nggak pernah. Kenapa? Gara-gara ngadu jamaah. Ternyata kalau ngaji itu sudah sampai ke hati, hatinya tenang. Bukti jamaah yang tenang, lihatlah siapa yang tertidur. Hatinya tenang. Ternyata bapak ini pergi ke rumah sakit, menemui psikolog psikiater hanya untuk mendapatkan pil tidur pakai resep. Kita nggak bisa ke apotik beli obat tidur, pasti dia nanya ada resepnya. Kenapa? Karena tanpa resep tidurnya berlebihan bisa nggak bangun-bangun. Dimakan 2 papan, Idul Adha baru bangun. Melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tugas ibu sebenarnya cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Tapi karena keterbatasan, maka ibu bekerja. Ibu membantu bapak. Maka komunikasinya mesti baik. Pak, sebenarnya tugasku cuma mengandung anakmu, melahirkan dan menyusukan. Tapi karena kau termasuk satu asnaf dari Badan Amil Zakat Nasional, dan aku kebetulan punya ijazah S1, S2, apa salahnya aku membantu kamu, wahai fakir miskin? Kata, tentu komunikasi bahasa ibu tidak sekasar saya. Saya ini kan orangnya kasar kalau ngomong. Kalau kita lelah, letih di kantor, di pasar, di tempat kita kerja, di jalan juga kita letih karena macet, apalagi kena tilang, lalu kita pulang ke rumah, maka hati kita jadi tenang. Apa yang membuat tenang? Karena melihat ikan koi. Dan itu pulang buka pintu ada ikan emas, masuk ada ikan koi mata. Itu mendatangkan ketenangan karena apa yang dilihat mata, dari mata turun ke Facebook, dari mata turun ke hati. Kemudian telinga kita juga ingin mendengar. Tadi kan sudah capek mendengar omongan direktur, atasan, pasar, lalu kemudian di jalan juga mendengar klakson. Telinga kita ingin beralih ke mendengar suasana yang lain. Sampai di rumah kita tenang. Kenapa? Mendengar air terjun. Ya. Itu kalau bapak ibu pejam mata duduk di samping kolam itu dengar itu seakan-akan sedang berada di Niagara, air terjun tinggi di dunia. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Kenapa telinga lebih didulukan daripada mata? Karena ternyata penciptaan dalam rahim, inna khalaqnal insana, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari mohon maaf sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, faja'alna nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Kalau nggak percaya, tanya sama SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Bahwa janin itu di dalam kandungan sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Itu makanya ibu-ibu yang mengandung dalam sekian bulan, biasa tradisi itu lain-lain di beberapa daerah ada tradisi
nanti buat selamatan. Itu sebetulnya kaitannya dengan anak yang di dalam sudah bisa mendengar. Di acara selamatan itu dibacakan maulid, dibacakan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qori disuruh baca Quran di rumah. Karena anak itu di dalam sudah mendengar. Kemudian sebelum Kiai pulang ditanya, Yai, ini kan lagi hamil, kira-kira apa yang bagus untuk dibaca? Kata Kiai, supaya tolong ibu banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Kiai, supaya ibunya matanya melihat Al-Quran. Supaya dia baca Quran, telinganya dengar, anaknya dengar. Itu maksud Kiai. Yang nanya sama yang baca salah ngerti. Dianggap anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir, ireng. Kaget, komplain sama Kiai. Kemarin waktu acara hamil di rumah, minta baca Quran, ini kok anaknya gini ya. Dan Kiai bojone ndi? Suaminya mana? Suaminya bodoh. Kan sama. Masa anaknya putih, suaminya hitam? Jadi kita sekarang banyak salah paham. Dan kita memang nggak mau nyari paham sebelumnya. Kita nggak nanya, kenapa mesti baca Quran? Ada yang bawa, kalau ke Makkah, bawa ke Madinah, itu kan travel ya. Travel, perjalanan. Ada satu travel, ngajak jalan-jalan ke museum di Moskow, Rusia. Di dalam museum ini ada lukisan, gambar, lukisan-lukisan klasik, dan selama berada di museum ini dihidupkan musik Beethoven dengan musik Mozart, musik klasik. Tapi kita nggak boleh ikut acara tur ini, karena yang boleh syaratnya hamil 5 bulan. Kita nggak boleh. Kita hanya menemani istri boleh. Apa tujuan ibu hamil 5 bulan dibawa keliling museum? Mereka nggak kenal Islam, mereka nggak tahu Tuhan. Orang mereka komunis, nggak percaya mereka. Tapi mereka percaya bahwa anaknya di dalam sudah mendengar. Mata ibu hamil disuruh melihat yang indah-indah supaya anaknya bahagia di dalam. Karena ibunya bahagia, anaknya bahagia. Dan telinga si ibu disuruh mendengar suara yang lembut, musik Mozart, Beethoven, melodi, supaya ibunya tenang. Ternyata pendengaran dan penglihatan itu mendatangkan ketenangan ke dalam hati. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Dari telinga ke mata, kemana turunnya? Wal fuad, fuad. Fuad artinya hati. Makanya orang lahir punya anak, dikasih nama anak namanya Fuadi. Fuadi artinya buah hati. Fuad, hati. Tapi hati itu katanya kolbu, Pak Ustadz. Hati yang masih berbolak-balik, kolbu. Dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Pergi atau enggak, ngaji atau enggak, sedekah atau enggak, sholat atau enggak, itu qalbu namanya. Tapi hati yang sudah tenang, fuad. Makanya ketika Isra Mi'raj yang digunakan itu bukan qalbu tapi fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berdusta atas apa yang dia lihat. Ketika dalam proses peristiwa Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita melihat yang baik-baik dan mendengar yang baik-baik. Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Langit-langit kami hiasi dengan kawakib, bintang-bintang. Maka mata kalau sudah tengah malam naik ke atas atap rumah, ke bukit, ke gunung, melihat bintang-bintang. Oh, apik ya, cantik ya. Kalau mata suka melihat, maka telinga juga suka mendengar. Makanya tadi malam sebelum acara dimulai, qori kita membaca Quran.
Mendengar dulu, korinya di pojok, saya dengar. Setelah mendengar, rasa ingin melihat, lihat korinya. Ganteng. Suaranya bagus, orangnya ganteng, dua-dua dia punya. Sudah suara nggak bagus. Masya Allah. Mendengar suara itu, makanya orang menikmati bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar dengan baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengarkan yang baik mendatangkan ketenangan, turun rahmat Allah. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin militan, semakin banyak hambatan dan kesulitan. Maka orang di kota-kota besar stres, depresi, kehilangan ketenangan, makan pil akibat NCT, lama-lama makan pil anjing gila, mati. Orang kehilangan ketenangan. Di kampung, rumahnya jauh-jauh, suara burung, suara air terjun, suara ayam, suara pitik, suara bebek, suara kambing, tenang. Di kota besar, hiruk pikuk, macet total, stres. Akhirnya orang kemana? Orang pergi ke rumah spiritual, mencari ketenangan. Iklannya di depan. Anda ingin mencari ketenangan? Masuk ke sini, beli tiket. Sampai ke dalam, disuguhkan suara gemericik air. Suara air terjun dan suara burung. Yang suara burung asli pun nggak ngerti itu suara apa. Suaranya diambil dari internet. Sampai di dalam ada terapis yang menterapi. Kelihatannya Anda tidak tenang, kata dia. Ya jelas orang di dalam depan iklan, Anda tidak tenang, mampir ke sini. Masuk, kok dia ngerti ya, saya nggak tenang. Ya jelas mampir. Anda kelihatannya stres. Anda perlu ketenangan. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Tarik lebih dalam. Tahan. Dia keluar dari bawah. Suruh tahan. Dihidupkanlah aromaterapi dari bunga-bunga yang dijemur kering dengan daun-daun, daun serai, segala daun, dibakar. Lalu dihirup. Tarik. Rasakan Anda sedang menghirup sesuatu yang baru. Dengarkan gemericik burung. Diputar lagi suara burung. Diputar suara air terjun. Anda sedang berpindah ke alam lain. Coba dengarkan suara gemericik air. Apa yang Anda pikirkan? Maksud dia membawa orang ini ke suasana air terjun. Apa yang Anda pikirkan? Bayaran air mahal, Pak. Karena dianggap bahwa yang didengar dan yang dilihat bisa mendatangkan ketenangan. Memang betul, tapi namanya ketenangan palsu, bohong, sedang menipu diri sendiri. Sama seperti anak-anak yang lapar. Kalau anaknya lapar, dari rumah dia sudah dikasih rantang kecil, isinya nasi goreng dan telur ayam gambar bintang. Kenapa si ibu memasakkan telur ayam gambar bintang? Karena anaknya suka bintang. Maka digambarkannya bintang supaya anaknya saat makan, dia sedang makan bintang. Setelah perutnya kenyang, dia tenang. Tapi ibu yang tidak punya waktu, anak tidak dimasakkan nasi, tidak dibelikan makanan, akhirnya dikasih uang. Sampai di sekolah, dia lapar. Saat dia lapar, dia akan jajan makanan apa saja. Dia makan yang warnanya bagus, rupanya pakai pewarna tekstil. Dia makan gorengan yang crispy, nggak lapuk, nggak kering, nggak berubah, padahal udah 3 hari. Rupanya pakai pengawet. Anaknya awet langsung. Kenapa dia terus makan? Makanan yang dia makan ini makanan palsu. Kenyang, tapi mendatangkan penyakit. Di mana letak ketenangan itu?
Seandainya ketenangan itu bisa didapat dengan jabatan, maka Fir'aun pasti tenang. Nyatanya Fir'aun tidak tenang. Seandainya ketenangan itu didapat dengan harta, Qarun pasti tenang. Nyatanya Qarun tidak tenang. Siapa yang tenang? Yang tidak punya jabatan dan tidak punya harta. Siapa? Musa alaihissalam. Ketenangan letaknya, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke hati orang yang beriman. Letak ketenangan dalam hati. Kalau kita lihat ada orang yang sangat tenang, ngomongnya tenang, gayanya tenang, itu di mana letak ketenangannya? Dia nanya kalau nggak tahu. Tanya, saya lihat Bapak begitu tenang. Di mana letak ketenangan Bapak? Langsung dia bisik. Rekening. Ketenangan ada di dalam hati. Di dalam. Yang bilang itu bukan saya. Yang ngomong ketenangan dalam hati itu Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Mohon maaf, saya ngomong gini bukan berarti menyalahkan ikan koi dan air terjun. Itu ketenangan. Jangan gara-gara ini saya pulang nanti ibu ngomong, bapak ngomong, Mas kelihatannya air terjun ini ketenangan palsu. Enggak. Saya di rumah buat air terjun juga. Ada ikannya. Kalau nggak bertanya, saya tanya sama Ustaz Henry. Saya bukan mau menyindir, saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Tapi di samping air terjun dan ikan, ada tempat ketenangan. Mana dia? Musola. Ini musola. Perlu dibuat di rumah kita, ada musola, tempat sholat. Dalil buat musola ini adalah sahabat ngundang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diundang di rumah, selesai makan, Nabi nanya, aina turidu an usalli? Sampean mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu dikasih tempat di pojok. Nabi sholat di pojok. Tempat Nabi sujud itu, bekas sujud itu ada barokah. Maka tempat Nabi sujud itulah dijadikan sebagai musola, tempat sholat dalam rumah. Jadi asal kata musola itu adalah tempat sholat dalam rumah. Adapun yang di luar rumah itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ono Jumate. Kalau masjid itu nggak ada Jumatnya namanya masjid tok. Orang opo-opo meneng. Nggak ada Jumatnya, masjid aja. Tapi tempat kita sekarang, kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Kalau nggak ada sholat Jumatnya, namanya musola. Sebenarnya itu masjid juga. Karena di samping Masjid Nabawi, ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Romamah. Tapi nggak ada sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya di Masjid Nabawi semua. Maka kalau kita masuk ke dalam Masjid Romamah, masuk ke dalam Masjid Abu Bakar, masuk ke dalam Masjid Sayyidina Ali, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti kalau nggak ada sholat Jumat lalu musola, usolli sunnatan tahiyatul langgar. Aslinya dalam fikih itu cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau nggak percaya tanya kiai. Tapi karena kita terlalu kreatif di Indonesia sampai 5 masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung. Yang sebenarnya secara fikih semuanya adalah masjid. Tapi di dalam rumah mesti kita buat. Saya Pak Ustadz bukan orang kaya, rumah saya tidak besar, biasa-biasa saja, lantainya juga nggak ada yang tinggi seperti ini. Cukup biasakan di pojok rumah itu gelar sajadah sehingga kita sholat, sehingga anak kita tahu ketika kita sudah mati, meninggalkan rumah, meninggal dunia, dia ingat itu dulu tempat bapak saya, ibu saya sholat. Dia pun akan sholat di situ, melelehkan air mata, terobati rindunya. Yang bisa merasakan itu hanya orang yang pernah melakukannya. Ibunya sudah meninggal,
Di tempat ibunya meninggal itu dia ambil sajadah, dia sholat. Terobati rasa rindu seperti hati yang kering disiram air basah kembali. Saya menemukan sendiri. Nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar ceramah. Tiba-tiba sangat rindu kepada almarhumah. Saya datang ke rumahnya, saya ambil sajadahnya, saya gelar di tempat dia sholat, saya sholat di situ. Oh, kok rasanya enak ya? Gimana rasanya? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Karena memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan apa yang kurasakan saat ini, maka suami yang mencoba merangkai kata untuk mewakili rasa, pasti istrinya akan bilang, bohong. Cobalah Bapak coba untuk merangkai kata, lalu ngomong ke istrinya, oh my darling, saya akan mencintaimu 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, bohong. 50 tahun aja udah kena diabetes, 53 asam urat, 54 jantung koroner. Padahal ungkapan suaminya 1000 tahun itu kan untuk mewakili rasa yang paling dalam. Ternyata rasa tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka coba ibunya yang sudah meninggal datang ke rumahnya. Rumahnya udah dijual Pak Ustaz. Yang masih ada rumah belum dijual. Kalau masih bisa iuran, beli bersama untuk ngumpul bersama saat Idul Fitri, Idul Adha, bersilaturahim. Makanya orang-orang zaman dulu biasanya rumah itu diwariskan ke anak paling kecil. Supaya apa? Supaya nanti kakak-kakaknya pulang Idul Fitri mengobati rasa rindu tempat sholatnya, tempat zikirnya, tempat baca Qur'annya. Jangan sampai di rumah kita ada satu tempat khusus waktu malam tahun baru mabuknya di situ. Anak kita juga untuk mengenang almarhum Bapak, mari kita mabuk bersama di tempat itu. Kita sudah mewariskan dosa jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Suatu ketika saya sampai di kantor sebelum keluar dari PNS. Datangnya terlalu cepat, jam 7 sudah sampai. Karena jalan lalu lintas lancar. Sampai di situ ada satu pegawai yang udah sampai duluan. Ustaz Somad, alhamdulillah selama ini saya banyak mau ditanyakan tapi segan karena ada orang banyak. Ini mumpung masih berdua, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Kenapa nggak pas waktu di masjid? Segan Pak Ustaz, maju. Saya mau nanya ini 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangan kan 4-3 pun bisa. Apa masalahnya? Apa masalahnya saya bilang? Gini Pak Ustaz. Saya ini Pak Ustadz, hati saya tenang sekali. Hatinya tenang. Iya, pas kapan? Pas lagi dengar lagu dangdut Pak Ustadz. Pas lagi dengar dangdut tuh hati saya tenang sekali. Saya bilang itu ketenangan palsu yang datang dari setan. Karena setan mengirimkan signal-signal ketenangan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu di sini, bukan di sini. Setan berbisiknya tidak di sini. Yang berbisik ke sini teman sama istri. Yes. Kalau yang berbisik di sini setan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur. Sebelah yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Sebelah kiri. Letaknya qalbu. Karena setan berbisik di qalbu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya kolbu itulah yang diajak berzikir. Makanya orang berzikir itu biasanya pukulan lafaz Allahnya ke kolbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi yang belajar zikir thariqat. Bagi yang tidak berthariqat biasa aja. Ini kadang kita ikut zikir, ngelihat orang goyang kepala kita ikut. Pas ditanya, kamu tadi goyang kepalanya? Iya. Goyang kemana? Embuh. Yang penting lihat orang goyang, saya goyang juga. Kenapa? Ke jantung. Jantung apa hati Pak Ustadz? Yang satu mengatakan kolbu itu jantung.
Yang satu mengatakan kolbu itu hati. Supaya mereka nggak kelahi, saya pakai dua-duanya. Jantung hati. Dia berdegup dan berdetak. Inilah cuman pertanyaan yang bisa dijawab dokter dengan kalimat terakhir. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Habis, nggak bisa dijawab lagi. Ilmu dokter cuma sampai di situ. Jantung berdegup, berdetak, menyemprotkan darah dari jantung naik ke otak. Kalau jantung tidak sempurna karena darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena makan minyak, santan minyak, gorengan minyak. Masukkan minyak ke dalam air, airnya jadi kental. Darah kita itu air. Kenapa jadi kental? Karena banyak gula. Minum teh manis gula, minum kopi pakai gula, makan roti pakai gula. Kenapa darah kita kental? Karena gandum, karena nasi. Makan roti gandum, makan nasi kental. Masukkan gandum, masukkan ke dalam air, air jadi kental. Karena darahnya kental, jantungnya cepat capek. Bagaimana supaya jantung nggak capek? Makan pil pengencer darah. Dokter ngasih pil pengencer darah. Darahnya encer, buah pinggangnya sakit. Namanya efek samping. Kenapa efek samping? Karena buah pinggangnya di samping. Kalau ke depan, itu namanya efek depan. Jadi kalau mau darahnya lancar, jangan makan gula, jangan makan minyak, jangan makan gandum, jangan makan nasi. Makan sayur-sayuran yang cair. Makanya kita ketemu sama orang-orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, makanan ada kepiting, ada soto, ada daging, cuman makan sayur. Pas ditanya, nggak makan ini Pak, diet karbo. Oh kasihan. Dari pagi sampai petang lembur, nggak pulang-pulang, dapat duit, malah cuman makan sayur. Mohon kalau kebetulan ada bapak ibu yang cuman makan sayur, jangan tersinggung. Saya nggak nyindir, saya nggak tahu siapa yang makan sayur. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Meninggal bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Makanya kata dokter, ini bukan salah kolesterol, ini bukan salah kambing, tapi salah pola makan. Kalau gara-gara kambing itu orang bisa mati, saya sudah lama mati, saya selalu makan kambing. Tadi malam dikasih kiai, makan sop kambing. Sebelum sampai, dikasih sama Ustadz Marwazi, senior saya di Mesir, mampir dari Juanda, airport berhenti, makan kambing. Saya bilang, yang mana rumah makannya? Yang depan. Alhamdulillah, untung nggak yang di kanan. Karena yang di kanan saya lihat soto Bang Somad. Untuk dibawa ke depan. Masa makan soto sendiri? Jadi kita disuruh tenang dengan zikir. Itulah kenapa bangun tidur langsung zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke toilet juga zikir. Untung saya dikasih tahu mana toiletnya. Sebelum saya nanya di rumah Sohibul Bait, sampai di kamar saya bingung mana toiletnya. Kasih tahu, Ustaz Somad ini toilet. Oh, saya kan profesor, nggak mungkin nanya. Ini toilet tuh. Alhamdulillah. Langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di toilet nggak boleh zikir. Walaupun alim, walaupun kiai, nggak boleh zikir di toilet. Mentang-mentang subhanallah walhamdulillah, nggak boleh. Tapi zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara. Maka keluar dari toilet minta ampun sama Allah, kaki kiri. Ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu ya Allah.
Kenapa keluar dari toilet minta ampun? Memangnya tadi ada tanda tangan korupsi haram di toilet? Kenapa selama di toilet minta ampun? Dosa apa yang dia lakukan? Dosanya lisannya tidak berzikir. Maka dia katakan, ghufranaka, minta ampun. Sebelum ketemu sama jamaah, lihat dulu wajah di cermin. Berzikir, Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Waktu kosong, jangan sampai hampa. Zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir itu waktu kosong. Sekarang banyak orang pas lagi ngobrol ada kawan malah zikir. Kita pun segan mau nanya. Sampean jenenge siapa? Zikir itu waktu kosong. Pas orang lagi ada kita ngobrol. Ini sekarang orang terbalik, sengaja dipasang pas lagi ada orang zikir. Pas lagi nggak ada orang main game. Apa ini? Ini lagi ada orang ya kita ngobrol, silaturahim. Tapi Pak Ustadz kita nggak berzikir, zikirnya di dalam. Nggak bunyi, nggak bersuara. Pas lagi bawa motor, nggak ada orang, ya berzikir. Saya salut ngelihat orang di lampu merah masih sempat berzikir. Saya lihat di samping, Allah. Dia zikir waktu pun di lampu merah zikir. Terus lama-lama saya lihat, rupanya ada handphone di balik helm. Lagi ngobrol. Kalau saya lagi bawa motor, saya berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz sering bawa motor? Iya. Kalau saya lagi pulang di Pekanbaru, saya bawa motor. Datang dari sebelah, saya pakai helm biar. Ustaz Somad ya? Mirip saya bilang. Zikir. Kenapa kita pas naik motor zikir? Nauzubillah, su'ul khatimah. Naik motor itu kan dua kemungkinan. Kalau nggak nabrak, ditabrak orang. Kita udah jaga pelan, ditabrak orang dari belakang. Andai kita mati, matinya dalam keadaan zikir. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut. Makanya zikir. Sampean zikir apa? Zikir saya tasbih Pak Ustadz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apik, mantap. Zikir kamu apa? Afdhalu zikri la ilaha illallah. Bagus. Zikir kamu apa? Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bagus. Zikir kamu apa? Zikir saya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Zikir kamu? Saya kemarin Pak Ustadz ceramah Habib, kata Habib sholawat, kata Kiai istighfar, kata Ustadz subhanallah, kata ini baca Quran. Terus itulah belum ada satupun yang saya coba. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kamu bingung zikirnya akeh banget, maka kamu pilih yang pertama, bersihkan dulu, istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, isi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah salawat, dengan salawat itu kita dihantarkan Rasulullah menuju Allah, barulah afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu tenang? Jadi saya setiap Sabtu subuh, ini Sabtu subuh, setiap Sabtu subuh jadwal kajian di Masjid Universitas Riau. Waktu pulang dari Maroko 2008, 2009 ada yang ngasih jadwal. Tolong Ustadz Somad kajian subuh di masjid kampus. Saya merasa, wow, masjid kampus ini. Ternyata saya dikasih jadwal subuh karena nggak ada mahasiswa subuh. Mahasiswa datang jam 8. Nggak ada orang sampai di kampus itu. Pantasan saya dikasih jadwal. Lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Saya, imam, makmum ada. Kanan kosong, kiri kosong.
Saya pengajar lah di situ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 4 tahun. Setiap Sabtu semua. Akhirnya pindah ke masjid karena udah penuh, nggak muat lagi. Ustadz, kata pengurus, ini masjid udah nggak muat lagi. Udah banyak orang komplain di halaman. Kita pindah ke masjid yang 2 lantai. Masjid Al-Falah namanya. Jalan Sumatera, Pekanbaru, Riau. Kalau kebetulan datang. Pindah ke masjid ramai. Masjid itu pun komplain juga karena ibu-ibu hamil dan orang tua nggak bisa naik ke atas di tangga. Akhirnya mereka berdiri di tangga. Istrinya nggak marah, suaminya ngamuk. Pindah ke Masjid Agung. Memang di atas tapi pakai eskalator. Pindah ke atas. Jadi beberapa kali pindah masjid. Jadi datanglah bapak-bapak. Saya ini Pak Ustadz lama nggak bisa tidur. Kenapa bapak nggak bisa tidur? Karena jam 2 malam tuh saya mikir, nanti kalau saya pensiun makan apa? Gaji sudah putus, istri saya udah nggak sayang lagi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gimana? Akhirnya saya beli tanah, saya beli bibit sawit, saya tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga setelah 3 tahun buah. Saya pun panen. Pas mau panen, sampai di tempat panen, sudah dipanen orang lain. Saya nanya, kenapa kamu panen? Dia tunjukkan, saya punya suratnya. Surat sampean palsu. Ternyata tanah saya bermasalah, Pak Ustaz. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur. Selalu bertanya dalam pikiran, kenapa beli kebun kelapa tanam sawit? Kenapa? Nggak bisa tidur, Pak Ustaz. Anak saya ada yang kuliah. Terus anak saya bilang, Pak, ayo ikut kajian Sabtu subuh. Saya pun datang di kajian Sabtu subuh. Ustaz baru muqaddimah, saya udah tertidur. Saya lama mikir, kenapa dia di rumah di tempat tidur nggak bisa tidur? Kenapa pas ketemu saya langsung ngantuk? Maka saya nggak pernah marah seumur-umur ngaji. Belum pernah saya waktu pengajian itu mata saya tajam lalu nyari jamaah yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya marah. Kenapa tidur? Juga setan. Kenapa? Gara-gara ngadu jamaah. Ternyata kalau ngaji itu sudah sampai ke hati, hatinya tenang. Bukti jamaah yang tenang, lihatlah siapa yang tertidur. Hatinya tenang. Ternyata bapak ini pergi ke rumah sakit, menemui psikolog, psikiater hanya untuk mendapatkan pil tidur pakai resep. Kita nggak bisa ke apotik beli obat tidur. Pasti dia nanya, ada resepnya. Kenapa? Karena tanpa resep tidurnya berlebihan bisa nggak bangun-bangun. Dimakan 2 papan, Idul Adha baru bangun. Bapak Ibu, kenapa dia bisa tenang waktu dengar pengajian? Ternyata kepalanya itu terus mutar di dalam. Kenapa beli kebun sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa beli tanah bermasalah? Kenapa? Ketika masuk masjid, dengar pengajian, ustadznya ceramah tentang penderitaan Palestina, pikirannya berhenti. Di saat dia dengar, makanya kita kadang dengar, siapa yang memandang wajah Habib? Siapa yang memandang wajah ulama? Kenapa? Karena pikirannya berpindah. Orang yang sedang stres, depresi, anxiety, sama seperti di dalam dapur yang gasnya bocor. Gas tabung bocor, dia sedang keracunan. Orang yang menyelamatkan menarik dia keluar. Kalau bahasa Jawanya, out of the box. Keluar dari kotak racun. Maka tangannya ditarik keluar. Itulah kenapa orang mendengarkan khutbah Jumat jadi tenang. Tahlilan, yasinan, tenang. Kenapa? Karena pikirannya sedang ditarik dari kotak stresnya. Nah, nampaknya kereta sudah mau berangkat. Jadi, tidak ada solusi lain untuk menghadapi stres, depresi akhir zaman kecuali kembali kepada ajaran agama Islam. Tapi ngajinya jangan sama YouTube. Ngajinya mesti ketemu orang.
Kami selama ini ngaji dengan YouTube Ustaz Somad. Ustaz Somad boleh, karena orangnya ada. Yang nggak boleh itu ngaji dengan orang yang cuman suaranya, orangnya nggak ada. Oh masa iya di internet ada suaranya, orangnya nggak ada? Ada, namanya AI. AI itu nggak ada orangnya. Contoh AI itu kalau kita pergi, nggak tahu alamat rumahnya, kita tulis, tolong kirim Sherlock ya, kirim Sherlock. Kan ada suara kan? Anda melewati Jalan Sudirman, belok ke kiri, arah ke kanan, terus, kuburan. Berapa kali saya kena tipu saya. Jangan belok kanan, ada rumah janda. Mama kalau kebetulan. Putar balik. Itu bukan orang, itu suara AI. Makanya suaranya datar aja. Dia nggak ada ungkapan sedih, nggak ada bahagia, datar aja. Jangan dengarkan. Karena itu bukan. Saya pernah datang 2 orang ke rumah Ustaz Somad. Ya. Setelah minum, setelah dikasih makan kue, biasanya orang kan adapun tujuan kedatangan kami kan biasanya gitu. Saya heran, kok nggak ada tujuan kedatangan? Apa ini? Lama-lama dia berbisik, ya, apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, ada obat kuat. Ya. Obat kuat. Saya udah mau marah, saya emosi. Apa maksudnya ini? Saya bilang. Dia tunjukkan video di Facebook. Ini Ustaz. Saya bilang ini AI. Gambarnya gambar saya, suaranya suara saya, tapi yang ngomong bukan saya. Anda perlu obat kuat, hubungi saya. Ada. Bapak Ibu pernah ketemu? Jangan nanya obat setelah ini. Itu bukan saya, itu penipu. Bohong. Banyak juga pakai wajah Pak Dokter Terawan. Padahal itu bukan suara beliau. Tanda membedakannya, raut wajahnya nggak berubah. Raut wajah saya berubah kan? Saya nggak datar aja. Mulutnya gerak. Itu tipuan. Jangan mendengarkan ceramah dari AI. Yakinkan orangnya ada. Emang ada. Di internet ada tapi orangnya nggak ada. Ada. Saya udah bolak-balik ceramah ke Malaysia. Nggak pernah ketemu sama Meme, Jarjit, Bang Saleh. Itu nggak ada orang. Nggak ada. Itu namanya aplikasi yang memang dibuat untuk hiburan anak-anak. Nggak ada. Yakinkan bahwa orangnya ada. Dan orangnya itu ahlus sunnah wal jamaah, ngaji. Tapi yang paling bagus ngaji adalah dengan kiai kita yang ketemu langsung. Kenapa ada orang di Jember, kita di Jember, yang mau membukakan pintu rumahnya, bukan cuma pintu rumahnya, pintu kamarnya untuk saya. Pintu gerbang, pintu kamar, pintu rumah, pintu toilet. Itu karena orang ngaji. Kalau nggak ngaji, dia nggak suka dengan Ustaz. Jangankan bukakan pintu rumah, ngeluarkan surat izin pengajian pun nggak mau. Ustaz Somad, ini Ustaz radikal. Kenapa orang mau? Itu karena ngaji. Maka kalau mau ngelihat orang dekat dengan ulama, pasti dia ngaji. Kalau orang nggak ngaji, dia akan dekat dengan 3. Kalau dia dekat ulama, dia akan baik. Kalau enggak, dia akan dekat dengan penasehat spiritual, dukun. Yang kedua, dia akan dekat dengan setan, penyembah setan. Yang ketiga, dia akan dekat dengan dunia, merasa puas dengan harta, dengan keberhasilan. Ijabul mar'i binafsihi, sibuk, bangga dengan dirinya sendiri. Maka orang yang sudah bisa mengalahkan 3, menghilangkan siapa dirinya, menghilangkan bisikan setan, menghilangkan bisikan dukun, dia akan dekat kepada ulama, dekat dengan kiai, segala keputusan, pengajian. Maka kita bisa dekat dengan ulama, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah umur panjang ulama, para habaib, para kiai, para alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Zikirnya jangan putus, ngajinya tetap berlanjut. Kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman ini, kuncinya tidak banyak, 3.
dekat dengan ulama, nanti ulama akan mendekatkan kita kepada pengajian dengan ngaji-ngaji, dan zikirnya tidak putus. Biasanya kiai mengajarkan zikir, kamu cocoknya zikirnya ini, kamu cocoknya zikirnya ini, sesuai dengan dosisnya. Orang sakit kepala jangan dikasih entrostop, itu untuk orang sakit perut, maka sesuai dengan kadarnya. Maka insya Allah tiga-tiga ini kita dekat dengan habaib dan ulama, dekat dengan ngaji, dan qalbu tetap dihidupkan dengan zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tidak berzikir, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang tidak berzikir itu mati. Ikan, kalau dia tinggal di laut, airnya asin, tapi ikan tidak pernah asin. Kenapa ikan tetap hidup tidak asin? Karena ikannya hidup. Tapi coba kalau ikannya mati, asin. Kenapa asin? Karena ikan mati. Belum pernah kita makan ikan hidup asin. Ikan mati yang bisa diasin. Garam bisa masuk ke dagingnya karena dia mati. Setan bisa masuk ke dalam kolbunya karena mati. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka kita tetap berzikir. Sampai kapan berakhir? Sampai zikir terakhir. La ilaha illallah. Bis. Jadi siapa yang bosan berzikir, saya bosan zikir nih Pak Ustaz, insya Allah malaikat maut sebentar lagi datang. Cabut nyawa. Salawat zikir, sholat zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Jadi bukan zikir itu hanya la ilaha illallah. Makanya kalau ada masjid solawat, zikir. Ada majelis solawat, zikir. Baca simtud durar, zikir. Sallallahu ala Muhammad, itu zikir. Karena dengan mengingat Nabi Muhammad, kita juga diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa. Kenapa semua ada doa? Mau makan, baca doa. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuman kadang kalau kita lagi stres, depresi, ketakutan, kadang doa itu banyak salah pasang. Malam-malam pulang, mati lampu, ada yang ngagetin, gotomu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Malah hantunya yang ingatkan, itu doa makan bro. Lupa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita sudah bisa otomatis spontan itu berarti zikir. Subhanallah, masya Allah. Kadang spontannya kan copot. Apanya yang copot? Maka kita spontanitas itu artinya alam bawah sadar kita. Kalau bisa dia sampai terbawa dalam tidur, mengigaunya pun selawat. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan sampai pas ngigau Ustadz Somad. Ya kalau suaminya yang bilang Ustadz Somad, kalau istrinya alhamdulillah ngamuk suaminya. Jangan tonton channel itu lagi kan. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa iya Ustadz Somad itu bisa zikir terus? Ya namanya manusia, kadang ingat, kadang lupa. Pas di airport ingat, subhanallah. Pas mau masuk pesawat ingat, pas mau ngelihat pramugari lupa, ingat lagi. Namanya manusia. Kalau ada orang yang nggak lupa, itu bukan manusia. Kita ini manusia. Manusia itu diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut manusia ya karena dia lupa itu. Kalau ada yang nggak lupa, itu namanya handphone. Handphone nggak pernah lupa. Kita yang melupakan handphone. Handphone nggak pernah melupakan kita. Buktinya tagihannya selalu datang. Maka nah gini kita senantiasa begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi, sampai akhirnya kita diingatkan orang. Kamu sudah berzikir. Kalau punya teman, kamu sudah ke rumah kiai belum? Kamu sudah ngaji belum? Kamu sudah zikir belum? Punya teman sejati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, itulah teman sejati. Teman yang begini jangan dikubur sebelum mati.
Tapi kalau cuma teman hanya saat gembira, saat bahagia, saat senang. Orang menang punya banyak sahabat. Orang kalah punya teman sejati. Siapa teman kita? Di saat kita susah, di saat kita terpuruk. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, coba catat. Waktu kita susah, siapa teman-teman kita? Ajak dia makan, ajak dia jalan. Belum bisa, doakan dia. Belum bisa mendoakannya, mati aja. Ngajak makan nggak bisa, ngajak jalan nggak bisa, mendoakan nggak mau. Apa guna kita hidup? Mati aja. Apa makna dari persahabatan ini? Adalah nasihat. Jadi teman yang paling baik bukan yang ngasih kita baju, bajunya akan lapuk. Teman yang baik bukan yang ngasih kita duit, duitnya akan habis. Teman yang baik adalah yang mau menasehati kita. Saya subuh ini diminta untuk memberikan nasihat, saya berikan. Tapi sampai masanya nanti saya lupa. Saya nggak ingat. Yang memberi nasihat adalah sahabat saya, kiai saya, Ustaz Somad, apa kabar? Bagaimana zikirnya, masih jalan? Kan kemarin Ustaz di rumah kami ceramahnya kan tentang zikir. Oh iya, eling Ustaz, eling. Nah, insya Allah kita akan selalu bersama sampai pada akhirnya bersama di Jember, bersama di Pondok Pesantren Al-Islah, bersama di rumah sahabat kita. Nanti kita akan bersama di tempat yang kekal abadi, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau rumah hanya tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat ngelihat ikan, apa beda rumah dengan akuarium? Tapi rumah, tempat makan, tempat tidur, tempat melihat ikan, tempat mendengarkan air terjun, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Jangan sungkan untuk mengatakan kaulah bidadari. Tapi aku gemuk mas. Kau bidadari yang diturunkan dekat restoran. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Aqulu qauli hadza. Ustaz dari tadi kau melihat ke sana. Mohon maaf saya bukan melihat ibu, melihat jam. Sudah 6:30. Terima kasih. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah daripada tausiah bukan pada ngajinya, tapi pada doanya. Kita mintakan doa kita kepada Kiai Ahmad Mu'in Siraj. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan doa Kiai insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallah. Afwan jamaah yang tak tanya. Oh, boleh. Ini mic yang belum berzikir. Terima kasih atas tausiahnya. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ini melekat di hati kita sehingga kita bisa banggakan Amin. dalam sehari-hari. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, karena ada promo materi dari jemaah untuk bisa menjawab dengan beliau, maka kami persilahkan 3 orang saja. Monggo silahkan yang mau nanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ahmad Faruk dari Pondok Al-Islah. Saya mendapat pertanyaan dari istri saya Ustaz. Sampai sekarang saya belum bisa memuaskan jawaban untuk dia. Ya, ikut, kebetulan ikut. Pertanyaannya, kenapa kata Nabi sesuai cerita Isra Mi'raj, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan Ustaz.
Kenapa harus perempuan? Nyatanya di dunia itu yang paling tertindas perempuan katanya Ustaz. Kenapa yang tertindas yang harus masuk neraka? Penindas itu para lelaki. Kenapa kok tidak laki-laki gitu katanya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Di ujung hadis itu Nabi memberikan jawabannya. Tuksirnal li'an. Perempuan banyak masuk neraka karena banyak li'an. Li'an itu melaknat. Jadi Nabi ngasih jawaban dalam hadis itu. Perempuan banyak masuk neraka karena banyak melaknat. Jadi yang masuk neraka itu perempuan yang suka melaknat. Kalau perempuan suka berzikir, dia masuk surga. Jadi kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena menurut sensus sampai hari ini, yang paling banyak itu ciptaan Allah itu memang perempuan. Qayyimun wahidun li khamsin. Satu laki-laki di akhir zaman, perempuannya 50. Khamsun 50. Nah, jadi kalau ditanya, sekarang kalau pengajian di mana-mana, yang paling banyak perempuan. Ngaji paling banyak perempuan. Pengajian paling banyak perempuan. Masjid jamaah paling banyak perempuan. Di surga juga paling banyak perempuan. Waktu Nabi konteks cerita itu, memang dia mau menegur perempuan yang suka melaknat. Melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, ghibah. Acara ghibah, kan ada tuh di TV. Ghibah pagi, ghibah siang, ghibah malam. Itu yang paling banyak perempuan. Yang nonton juga perempuan, acara juga perempuan. Jadi sebetulnya yang diceritakan Nabi itu perempuan sana, bukan ibu. Ibu yang di sini ini penghuni surga semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Itu. Tentu jawaban saya tidak bisa memuaskan semua orang. Apalagi istri, yang bisa memuaskannya itu hanya suami. Jadi itulah jawaban yang bisa saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perempuan mau mengeluarkan dirinya, maka dia mesti menghilangkan al-li'an. Li'an jamak dari al-la'nah. Tidak melaknat, tidak ghibah, tidak caci maki, tidak sumpah serapah, menggantinya menjadi zikir dan ketaatan. Insya Allah perempuan adalah penghuni surga. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tajul Habib. Pertama yang akan saya tanyakan masalah fikih sholat. Ketika kita akan menjadi makmum masbuk, sedangkan kita dalam keadaan berdiri, kemudian imam dalam keadaan rukuk. Sedangkan kita tahu kalau kita baca Al-Fatihah ini tidak mungkin tidak mungkin sempurna Al-Fatihah. Mana yang lebih baik? Apakah kita menyempurnakan Al-Fatihah? Apakah kita ikut rukuknya imam? Sedangkan kita tahu dua-duanya adalah rukun. Itu yang pertama. Kedua, ingin bertanya masalah penggalan ayat yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintah untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada yang menggelitik pertanyaan kepada saya sendiri, kama seperti kita berihsan seperti ihsannya Allah. Sedangkan kita tahu ukuran kemampuan manusia untuk berbuat baik itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kama di sini sebagaimana itu diartikan bagaimana? Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk masjid. Begitu saya masuk masjid, imamnya Allahu Akbar, ruku. Seperti seakan-akan dia tahu saya masuk, dia langsung ruku. Kalau saya baca Al-Fatihah, saya ketinggalan ruku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan cuma 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saya ketinggalan. Lalu saya ikut langsung ruku. Allahu Akbar, kata dia. Saya takbir 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram. Niat. Allahu Akbar. Takbir yang kedua takbir intiqal. Intiqal pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Saya sudah ikut. Apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku', maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi ada hadis lain. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ustaz kan belum baca Al-Fatihah. Berarti pakai hadis la salata tidak sah salat. Ada hadis lain. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Maka bacaan Fatihah si imam sudah mengcover, menanggung bacaan makmum. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita masuk, imamnya ruku, kita ikut ruku. Apa yang dilakukan imam? Bagaimana kalau kita masuk, imamnya sujud, kita ikut sujud. Ini banyak sekarang orang masuk masjid, imamnya sujud, dia nyantai dulu berdiri. Kamu nggak ikut sujud? Ah, nggak terhitung Pak Ustaz. Nunggu imam berdiri lah. Memang kalau imamnya sujud, kita ikut sujud nggak dapat 1 rakaat. Tapi kata ulama, mungkin sujud itulah yang paling ikhlas. Karena sujud yang lain karena terhitung. Sujud itu kan nggak terhitung. Boleh jadi sujud itulah yang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikuti saja sunnah Nabi SAW. Masuk dalam masjid. Imamnya lagi tasyahud akhir. Ikut tasyahud akhir. Ah, bagus nunggu makmum yang nanti aja, kami mau sholat kloter kedua. Orang Nabi suruh ikut. Imamnya lagi ngapain? Ikut. Imam lagi sedang tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Dia salam, kita berdiri. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah fikih bagi yang masbuk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada kamu. Saya pulang umroh, lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas bungsu. Gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama. Adik-adiknya yang paling kecil dan saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Ternyata ada yang lebih kecil. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Tapi pas saya datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu datang ke rumah saya kasih gelas kecil. Pas saya datang ke rumah ibu kasih gelas ustad. Dan waktu pas mau pulang dikasih 1 botol sebesar botol minuman santri. Apapun acaranya, minumnya tetap air matang. Air matang. Hanya di pesantren Al-Ikhlas Jember. Kasih 1 botol air masak Jenggawa. Itu namanya ihsan. Kalau ngasih gelas balas gelas namanya jaza, balasan. Setimpal. Kalau bahasa kampung kami, apple to apple. Apel dibalas apel. Tapi kalau
dibalas banyak, itu namanya ihsan. Yang sanggup melakukan ihsan itu hanyalah Allah. Sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Waktu yang dia kasih 24 jam. Balasannya surga kekal abadi selamanya. Apa namanya itu? Ihsan. Jadi yang disuruh Allah itu bukan beramal seperti balasan Allah, tapi membalas lebih dari semestinya. Membalas lebih dari semestinya disebut dengan ihsan. Apakah hanya kepada Allah? Orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kok ihsan? Bapak pulang dari sini, gendong ibunya, bawa ke Makkah, tawaf sa'i tahallul umrah. Tidak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan ke dunia. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Jember mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Sekarangnya banyak diskon sekarang. Mengandung 9 bulan 10 hari. Menyusukan 2 tahun. Membesarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Cuman dibalas berangkat umroh. Itu pun diungkit-ungkit setiap pertemuan keluarga. Dari sekian banyak anak mama, kan cuman aku yang memberangkatkan. Itu bukan apple to apple. Itu apple to tahu. Apple to tempe. Itu namanya bukan ihsan. Jadi kalau disuruh kita beramal seperti Allah, nggak bisa. Beramal seperti orang tua nggak bisa. Lalu kenapa Allah nyuruh ihsan? Maksudnya, balaslah lebih. Saya datang ke Jember, disambut di rumah, diberikan. Tadi malam begitu saya sampai di kamar, itu makanannya saya hitung lebih 10 piring. Makanan wakil, satu pun nggak dimakan. Kenapa? Karena dikasih tahu, Ustaz jangan makan di sini. Nanti di pondok masih banyak makan. Berarti nanti Sohibul Bait kalau datang ke Riau, saya mesti memberi lebih banyak lagi. Itu baru namanya ihsan. Maka kata Allah, wa ahsin. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi karma di situ kita tidak akan bisa sanggup seperti Allah, tapi balaslah lebih. Tetangga, kawan, sahabat, berusahalah lebih. Dan kita tidak pernah akan bisa membalas lebih. Lebih pada rasanya, belum tentu lebih pada kuantitasnya. Jadi kita tidak pernah membalas perbuatan orang. Kita sudah merasa mendapat lebih, tapi membalas kurang. Makanya selalu kita katakan, mohon maaf atas lebih kurang. Maksudnya apa? Perbuatan kamu lebih, perbuatan saya usahakan 2. Kalau perbuatan baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau perbuatan jahat, ingat jahat kita, lupakan jahat orang. Tapi kadang kita balik. Kalau perbuatan baik, kita ingat baik kita lupakan baik orang. Kalau perbuatan jahat, kita ingat jahat orang, kita lupa jahat kita. Atas segala lebih kurang ini, saya mohon maaf. Lebih baik Bapak, kurang baik saya. Itulah yang membuat kita nanti tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Kita selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya kasih kesempatan satu lagi untuk Ibu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Polisi dan keluarga yang telah memberikan kesempatan ini. Mohon maaf Ustaz, biasanya kami lihat Ustaz di YouTube atau mungkin di TV-TV. Alhamdulillah hari ini kami bisa menyimak langsung kajian dari Ustaz Maturun sudah rawuh ke Jember.
Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi Ustaz, saya ini adalah salah satu istri dan ibu yang bekerja setiap harinya gitu. Kalau Senin sampai Jumat saya berangkat pagi, pulangnya malam begitu. Tapi alhamdulillahnya juga suami mensupport ini Ustaz gitu. Namun terkadang masih ada rasa yang tidak tenang begitu di dalam hati gitu. Mungkin apakah yang bisa saya lakukan gitu ya Ustaz ya ke depan gitu, karena memang di sisi lain pekerjaan saya ini dibutuhkan banyak orang dan kemudian alhamdulillah juga bisa mensupport banyak orang demikian. Mungkin itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua gitu mungkin ini juga untuk ibu-ibu semua gitu, bagaimana sih sebenarnya gitu di era yang sekarang ini sudah media sosial, AI dan lain-lain, kita tetap bisa menjaga gitu bagaimana tutur kata kita, kemudian perilaku yang mungkin gitu ya kadang tanpa sengaja kita selalu meluapkan itu di dalam sebuah media sosial tanpa tahu bagaimana nanti yang di luar yang melihatnya yang seperti apa. Mungkin seperti itu Ustaz. Matur nuwun Ustaz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, merasa beramal padahal tidak beramal, itu kerja setan. Kamu sudah bersedekah, kamu sudah hebat, itu kerja setan. Merasa salah padahal perbuatan itu tidak salah, itu juga kerja setan. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Ibu keluar rumah, cukup syarat dan ketentuan berlaku. Suami izin, menutup aurat, pekerjaannya halal, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek jahiliyah. Perbuatan ibu tidak salah. Tapi ibu selalu merasa, kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Itu setan. Yang ngomong saya salah ini bukan setan, Pak, teman saya. Berarti dia setan. Kamu salah karena kamu sudah meninggalkan suami, karena kamu sudah meninggalkan anak. Bacakan Allahu la ilaha illallah. Berarti dia setan. Karena saya ulang sekali lagi, merasa beramal padahal bukan amal, setan. Merasa salah padahal bukan salah, setan. Saya selalu sholat pakai wudhu karena tidak ada air atau karena sakit saya tayamum. Lalu setan mengatakan, kau nggak sholat kau nggak sah. Itu kerja setan. Padahal menurut ajaran Islam bertayamum itu benar. Saya sakit kaki, saya biasanya sholat berdiri. Tiba-tiba na'udzubillah sakit kaki, saya duduk di kursi. Lalu setan mengatakan, sholatmu nggak benar, sholatmu kurang, sholatmu salah. Itu kerja setan. Makanya perlu ilmu. Setan nggak akan bisa menggoda orang kalau dia berilmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka dia tidak bisa menyesatkan kamu. Yang bisa ngerjain saya di Pekanbaru, nggak ada orang bisa ngerjain saya, karena saya tahu jalan. Di Jember bisa, karena saya nggak tahu jalan. Foreigner kalau mau saya bawa mutar-mutar, bisa. Putarnya putar-putar. Ustaz udah sampai Surabaya, makasih ya, rupanya masih di Jember. Saya nggak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, saya akan nanya, ini udah sampai mana ini? Karena saya tahu jalan. Itulah pentingnya ilmu, ngaji. Nah, bagaimana dengan ibu yang keluar rumah? Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Tapi bagaimana kalau perempuan bekerja? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Nabi keluar menemukan Asma sedang menjunjung makanan unta, mencari makanan. Nabi membantu Asma bawa pulang. Asma itu anak Abu Bakar, ipar keluarga. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami. Suaminya juga memberi izin itu karena dasarnya saling mengerti, bukan karena terpaksa. Izin mas, kalau nggak awas. Itu nggak bisa. Waktu berangkat juga
La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek jahiliyah. Make up sampai 2 inci. Pas pakai make up mati lampu, sebelah hijau, sebelah biru. Sampai di kantor semua senyum. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Satu ruangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berawal dari sering bersama. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Lama-lama nyaman, lama-lama tukar cerita, terjadilah apa yang terjadi. Kalau diomongin orang, kamu akrab banget dengan dia, satu ruangan, satu kantor, sama-sama makan. Dia sudah macam abang saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. 2 dari 3 laki-laki kota besar berselingkuh. Kalau ada laki-laki 3, 2-nya berselingkuh. Kenapa? Karena ada kesempatan. Perbuatan jahat terjadi bukan karena ada dari niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kami laki-laki ini sebetulnya baik. Iya kan Pak? Tapi kan ada kesempatan, mau tidak dilakukan mubazir. Nah, jadi jaga. Berangkat jam 7 dari rumah, masuk kantor 7.30, pulang jam 4, macet setengah 5, sampai rumah jam 5, masuk azan maghrib. Waktu dengan suami cuma ada 3 jam, 8, 9, 10. 3 jam ini tolong quality time. Matikan handphone. Duduklah bersama anak dan istri. Sudah 8 jam habis di kantor. Jangan lagi sampai di rumah masih tetap juga scroll. Anak datang bawa nilai. Mama, nilai adik bagus, Ma. Nilai adik. Dia cuma mau respon. Bagus ya, cantik ya, cakep ya. Tapi kita tidak berikan itu. Gulanya sama, air wedangnya sama, tehnya sama, diambil dari dapur yang sama. Tapi kalau ibu yang membuatkan, rasanya beda, Besti. Kita kan punya asisten rumah tangga, dia yang buatkan cukup. Jangan sampai nanti pas libur Idul Fitri, saat asisten rumah tangga pulang ke kampung, yang nangis bukan cuma anak. Saya Pak Ustadz, waktu asisten rumah tangga pulang, anak saya nangis Pak Ustadz. Biasa, ini suaminya ikut nangis. Hari ini ibu boleh tersenyum. Usahakan. Walaupun yang masak di dapur dia, karena kita nggak mampu, letih, lelah dia masak. Tapi yang masukkan ke piring tetap ibu. Yang bawakan ke meja makan, yang dia cicip. Waktu dia puji, memang kamu hebat, Ma. Ya siapa dulu mamanya? Sempat-sempat kan. Aslinya ibu di rumah. Tugas ibu cuma 3. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tugas ibu sebenarnya cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Tapi karena keterbatasan, maka ibu bekerja. Ibu membantu bapak. Maka komunikasinya mesti baik. Pak, sebenarnya tugasku cuma mengandung anakmu, melahirkan dan menyusukan. Tapi karena kau termasuk satu asnaf dari Badan Amil Zakat Nasional, dan aku kebetulan punya ijazah S1, S2, apa salahnya aku membantu kamu, wahai fakir miskin? Kata, tentu komunikasi bahasa ibu tidak sekasar saya. Saya ini kan orangnya kasar kalau ngomong. Nah, tentu ibu bekerja. Terus, Ma, kamu kan kerja, uangmu banyak, gajimu banyak, boleh dong pakai untuk membantu aku bayar rekening listrik, tagihan dan sebagainya. Kalau untuk kamu, Pak, jangankan slip gaji ini, nyawa aku berikan.
Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, Pak, mencintaimu. Tapi apa boleh buat ketika hati tidak bisa memilih. Padahal papaku dulu mau aku dijodohkan dengan dia, mamaku juga. Tapi hatiku memilih kamu, sayang. Besarkan hatinya, walaupun gajimu lebih besar. Laki-laki itu ingin superior, dia ingin dianggap mulia. Walaupun gajimu lebih dikit, Pak, walaupun mobil pun lebih mahal, tapi kau tetaplah imamku. Besarkan hatinya. Itu yang diinginkan laki-laki. Betul, Pak? Itu bagi ibu-ibu. Nampaknya saya menjawab pertanyaan, tapi ini bukan untuk ibu. Ini untuk semua perempuan yang bekerja, yang gajinya banyak, yang duitnya banyak. Jangan kalian merasa besar dan hebat. Kalian tidak ada apa-apanya kalau tidak ada suami kami yang laki-laki. Istri saya kan nonton juga ini. Inilah kesempatan saya menasehati dia melalui menjawab ibu tadi. Nanti pas saya pulang ditanyanya, kamu kok ngomong gitu? Saya jawab pertanyaan jamaah di sini. Nah, lalu bagaimana dengan fitnah akhir zaman yang bernama medsos? Orang kalau sudah pegang handphone, dia merasa dia pemilik segalanya. Dia komen sana, dia hantam sini, dia caci maki ini semaunya. Setelah dilapor ke polisi, ditangkap, barulah dia nangis. Saya mohon maaf atas segala kehilafan saya. Waktu megang medsos itu saya rasa sayalah manusia yang paling hebat. Orang kalau sedang megang handphone seperti kerasukan setan. Tapi dia tidak kerasukan setan, kerasukan handphone. Kerasukan setan bisa diruqyah. Kerasukan handphone nggak bisa. Sampai baterai habis, sampai paket ludes. Maka cerdas bermedsos. Handphonenya sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone bodoh. Maka kita cerdaskan. Ini yang saya komen ini siapa? Saya, kalau nggak cerdas berhandphone, sudah gila saya. Yang caci maki di Instagram itu ribuan orangnya. Dan kalau kita buka, saya buka itu yang ngejek saya buka. Followernya kosong, fake account, akun bodong itu. Jarang sekali yang akun jantan, yang betul-betul akun asli. Akun asli saya screenshot, saya kirim ke kota bersangkutan. Kita kan punya tim di setiap kota. Tolong cari bapak ini, ajak ngopi bareng. Datang mereka, langsung buat video permintaan maaf. Mohon maaf atas khilafan saya. Saya sebenarnya udah kena sakit diabetes. Saya sebetulnya orangnya sudah selalu hilang ingatan. Gitu semua. Wah, agak seperti singa. Begitu didatangi tim, seperti kucing kena air. Nah, jadi kita cerdas bermedsos. Maka coba perhatikan Bapak Ibu. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, nggak pernah saya balas. Berarti Ustaz cerdas? Bukan, karena saya nggak tahu passwordnya. Memangnya yang tadi malam posting di Instagram berita tentang di pesantren Al-Islah tadi malam, itu kan sudah diposting di Instagram kan? Itu siapa yang posting? Bukan saya. Tim yang buat. Dan saya nggak tahu. Saya sadar tentang diri saya nggak bisa nahan kalau saya dimaki orang, saya balas. Maka bagaimana caranya supaya saya nggak balas? Jangan kasih tahu passwordnya. Passwordnya cukup tim yang ada. Oh, jadi Ustadz nggak balas komen kami? Mohon maaf. Follower, viewer, subscriber nggak pernah saya balas. Tapi saya baca komen kalian. Saya baca. Saya baca tuh komennya. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Cerdas bermedsos. Postinglah berita-berita yang ngajak amal soleh. Sudahkah Anda sholat duha pagi ini? Bagus. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir, perumpamaan orang hidup dan mati. Posting. Bagus, nggak salah. Tapi memposting amal kita, jangan. Zikir 1000, subhanallah, subhanallah. Habis 1000 dipoto.
Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Tapi tidak amat. Tapi kan boleh ya. Sholat tahajud malam. Biasa orang kalau tahajud malam itu wudu, sajadah, tasbih cukup. Orang sekarang enggak. Wudu, sajadah, tasbih, live. Live TikTok lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat itu lihat tempat sujud, bukan lihat layar. Udah berapa yang lain? Cerdas bermedsos. Apa yang mau kita ungkapkan di grup WhatsApp? Di grup itu siapa aja? Kan ada kiai di grup. Masa omongannya nggak sopan? Cerdas. Apalagi mau pilkada. Serang kelompok ini, serang kelompok ini. Mati-matian kita militan nyerang. Habis pilkada dia makan bareng. Kita yang kelahi musuh-musuhan. Enggak cerdas bermedsos. Maka insya Allah handphonenya cerdas. Smartphone. Ustadznya cerdas. Somad. Somad itu dari kata smart. Itu. Nah, mudah-mudahan kita cerdas bermedsos. Doakan juga Ustadz Somad. Kita manusia bisa aja silap, emosi kita kan. Emosi lalu kita balas. Jangan sampai. Jangan suka dipancing. Jangan menari di gendang orang lain. Orang yang bergendang kita nari. Dia nonton kita. Jangan sampai. Nah, insya Allah selama yang baik-baik. Kalau ada yang bersifat personal, ajak ketemuan. Saya di screenshot orang di grup. Ustaz dia ngata-ngatain ente. Saya WA. Kapan kita bisa ngopi bareng? Saya insya Allah kosong Selasa, Rabu, Kamis. Ketemu. Dan pas ketemu ditanya, sebetulnya maksudku bukan gitu Ustaz. Sebetulnya maksud, biasalah ngeles kan. Namanya mazhab ngelesia. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu, ajak ngopi bareng, duduk. Beda loh. Beda antara di medsos dengan ketemu langsung. Beda. Memang betul Pak Ustaz. Kami waktu melihat di medsos itu Ustaz hitam. Ternyata pas ketemu hitam manis. Demikian. Terima kasih Kiai.